Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 91 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Oke sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk pada pembahasan untuk soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Apakah petir termasuk fenomena listrik statis? Jika iya, dapatkah kamu menjelaskannya secara sederhana terjadinya petir? Bagian berikut adalah pembahasannya. Jawabannya iya, petir adalah salah satu contoh fenomena listrik statis dalam skala besar. Petir terjadi ketika muatan listrik statis yang terkumpul di awan melepaskan energinya ke tanah atau ke awan lain. Berikut adalah penjelasan secara sederhana bagaimana fenomena yang petir ini terjadi. Di dalam awan terjadi gesekan antara partikel air, es, dan angin yang menyebabkan pemisahan muatan listrik. Bagian bawah awan menjadi bermuatan negatif, sedangkan bagian atasnya bermuatan positif. Ketika perbedaan muatan antara awan dan tanah atau antara awan dengan awan lain menjadi sangat besar, udara yang biasanya merupakan isolator bisa menjadi konduktor. Ini memungkinkan terjadinya aliran listrik. Aliran listrik inilah yang kita lihat sebagai petir yang disertai suara guntur. Jadi petir adalah pelepasan listrik statis yang sangat besar. Kemudian kita masuk ke pembahasan untuk soal kedua berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Dapatkah kamu menyebutkan contoh dari bahan-bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar rumah atau sekolah kita? Bagian perlu dipahami atau diingat, konduktor adalah bahan yang bisa mengantarkan listrik dengan baik. Contoh yang ada di sekitar rumah atau sekolah yaitu logam, ada tembaga yang biasanya digunakan pada kabel listrik, aluminium yang digunakan pada wajan dan panci, besi yang digunakan pada rangka meja atau kursi. Kemudian air. Nah, air ini meskipun air murni tidak mengantarkan listrik dengan baik, namun air yang mengandung mineral seperti air keran bisa menjadi konduktor. Kemudian untuk isolator, perlu diingat, yaitu merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya ada plastik, yaitu digunakan sebagai pelapis kabel listrik. Kemudian karet, ini digunakan pada pegangan alat listrik agar aman dipegang. Dan kayu, seperti meja dan kursi di sekolah, biasanya terbuat dari kayu yang tidak menghantarkan listrik. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 91 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.